Selamat malam. Ini hari kita akan bicara tentang penyakit jantung dan hipertensi. Tapi sebelumnya saya kemarin ada lihat di chat ada satu pertanyaan. Pertanyaan itu bagus sekali. Ada satu bapak berkata bahwa anaknya umur 5,5 dan lagi beratnya 28 kilo. Apakah itu ada masalah? Jadi saya akan jawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu bagus sekali. Coba kalau kita lihat di daftar di sini, kalau satu anak laki-laki umur 5,5, jadi di antara umur 5 sampai 6, dia punya berat badannya haruslah kira-kira 20 kilo. Kalau lebih itu sudah dirasa overweight. Dan lagi ini kalau 28 kilo jadi berarti sudah 8 kilo overweight, itu sudah 40% lebih berat dari yang berat standar. Sebab itu jadi harus diperhatikan. Apa advice saya? Ini penting sekali, anak ini baru umur 5,5. Jadi kalau di anak-anak, pertanyaan ini bagus sekali. Sebab kalau waktu anak-anak gini, sebelum umur 12 atau 13, itu sel-sel lemak itu bukan kalau gemuk jadi akan bertambah, multiply, jadi bertambah. Sedangkan kalau sudah dewasa, karena itu sel-sel lemak sudah tentu, jadi kalau gemuk itu hypertrophy. Mengerti? Jadi itu ada bedanya. Sebab penting sekali jadi waktu anak-anak jangan bikin gemuk. Sebab kalau kebanyakan kalau waktu sedang anak-anak gemuk, nanti besarnya bisa gemuk. Apa advice saya? Pertama ialah ingatnya waktu saya bicara tentang nutrisi. Nutrisi ada 3J, prinsip 3J. Jadi ini kita perhatikan ketiga. J berarti yang pertama jenis, kedua jumlah, ketiga jadwal. Nah ini coba saya harap supaya ibunya anak itu kasih makanan. Jadi jangan kasih anak sendiri makan, ya, sendiri ambil makanan. Kalau bisa ibu yang taruh di dalam piring makanan yang tertentu. Umpamanya dikasih lihat di chart ini. Chart ini paling gampang dilihatnya ya. Yang chart yang paling bawah itu boleh makan sebanyak-banyaknya, yang terlebih yang di kanan. Dan lagi yang kedua ialah nasi, roti. Yang ketiga ada legum dengan sayur-sayuran, yang di atas ya kacang-kacang atau minyak-minyak. Kasih di Toraja kan terkenal sekali itu nasi hitam, beras hitam. Beras hitam itu dipakai itu jadi banyak sekali dia punya antioksidannya dan lagi enak. Jadi tapi jangan kasih banyak, kasih kayak setengah cup ya, satu meal cuma bisa dikasih setengah cup. Dan lagi boleh ini anak suka ikan, kasih ikan bagus, ada omega 3 itu untuk otak itu penting sekali. Dan lagi sayur-sayuran, ini anak tidak suka sayur-sayuran, coba pilih yang di kanan ini, di gambar ini kanan, kasih ubi yang ada manis-manis sedikit, terus kasih buncis, terus kasih brokoli juga ada manis-manis sedikit. Brokoli proteinnya lebih tinggi daripada steak. Dan ini saya lihat ada kembang kol gitu, terus ada anggur gitu, kasih itu yang kasih apel, kasih tomat itu yang enak. Jagung juga bagus untuk anak-anak. Kalau makan, jangan kasih anak itu makan sendiri. Jangan disuap gitu kasih makan sendiri. Jangan. Kalau bisa satu rumah tangga semua. Ada papi, ada mami, ada saudara, semua duduk di situ. Makan sama-sama. Dan lagi semua makanan yang itu yang sama-sama, jangan ada yang lebih, umpamanya kalau papi makan yang lebih enak apa enggak, kasih sama semua. Dan lagi makan 3 kali ya satu hari, jaraknya kira-kira 5-6 jam gitu. Ya, makanan yang terakhir jangan lebih dari jam 6 malam. Jangan ada snacks.
Ya, di antara jangan kasih panada, jangan kasih kue cucur, jangan. Dan lagi itu jangan kasih seconds, ya jangan kasih tambah. Jadi semua makannya kalau satu piring ya sudah. Kalau minum juga jangan kasih jus, jangan kasih susu. Minum air putih saja. Air putih harus 8 gelas satu hari. Anak-anak juga ingat mesti segitu banyak juga. Kasihlah activities yang secocok itu anak supaya sibuk terus, jangan ingat makanan ya. Dan lagi kasih tidur 8 jam satu malam paling sedikit. Bawalah ke anak-anak ke pediatrician. Ini dokter anak-anak. Paling sedikit 1 tahun sekali. Dan lagi pertama kali coba tanya advice dari pediatrician itu, apakah ini anak bagaimana supaya lihat ada nggak penyakit apa, supaya umpamanya thyroid atau diabetes type 1. Paling sedikit juga kalau bisa pediatrician periksa itu tekanan darah dan lagi gula darah, ya, blood sugar. Dan lagi yang terakhir, penting sekali satu anak yang kecil jangan bilang, oh si gemuk, atau si gendut, oh si gode, jangan. Sebab nanti akan handicap seumur hidup. Haraplah apa yang saya adviskan bisa dijalankan. Agak susah juga, jadi mungkin tidak bisa lantas turun 40% itu berat. Tapi pelan-pelan, semoga dengan pola hidup yang lain, jadi bisa anak itu bisa sehat supaya nanti waktu sudah jadi dewasa jangan jadi satu dewasa yang gemuk. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Nah, hari ini kita akan bicara tentang penyakit jantung dan hipertensi. Di dunia, penyakit jantung adalah penyebab utama kematian. Setiap tahun di seluruh dunia ada lebih dari 17,5 juta orang yang meninggal karena penyakit jantung. Lihat aja di daftar ini yang paling itu strip biru yang paling panjang. So itu ini di seluruh dunia. Penyakit jantung ada 2 macam. Satu penyakit jantung bawaan dan kedua ya penyakit jantung yang diperoleh. Yang bawaan berarti itu bayi sudah ada penyakit jantung itu. Tapi hari ini saya akan bicarakan hanya penyakit jantung yang diperoleh sebab penyakit itu bisa dicegah dan dibalikkan. Kalau lihat gambar ini, penyebab serangan jantung itu berada di lapisan pembuluh arteri jantung kita. Berupa gumpulan arteriosclerosis. Pergumpulan ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung sehingga jantung tidak cukup mendapat oksigen. Jadi ini lihat yang ada lemak ini supaya jadi itu pembuluh jantung itu jadi kecil, jadi sempit. Dan di kanan ini ada lihat ada satu waktu itu akan meletus dan lagi ini menyebabkan serangan jantung. Apa simptomnya? Nyeri dada. Nyeri dada nyeri sekali seperti kayak orang ikat gitu ya. Jadi kayak sakit sekali. Dan lagi mual dan muntah. Ini sering sekali. Keringat dingin. Saya ingat sampai papa ada penyakit jantung. Ini satu kali keringatnya basah sampai baju semua basah sekali. Pusing atau pingsan, terlebih kalau denyutan jantung terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau ada simptom-simptom ini, langsung bawa kamar ke gawat darurat, di emergency room. Langsung bawa. Sebab waktu itu akan diperiksa dia EKG, EKG, dan lagi di enzim jantung. Kalau dulu dalam 3 hari untuk dapat diagnosisnya, tapi sekarang di Amerika mereka hanya perlukan 24 jam. Jadi tiap 8 jam diulangin ini diagnosis.
Dan orang itu lantas dikasih oksigen. So, itu penting sekali dikasih oksigen. Supaya bisa jantung bisa dapat oksigen. Dan lagi dikasih sakit sekali. Kadang-kadang kebanyakan harus dikasih obat sakit. Terlebih seperti kayak morfin gitu. Supaya pembuluh darah bisa buka sedikit. Dikasih nitroglycerin, ini juga untuk pembuluh darah bisa longgar sedikit. Dikasih aspirin supaya itu darah jangan beku, supaya bisa cair. Kalau ada darah tinggi harus dikasih obat untuk darah tinggi. Dan lagi kemudian hari mungkin waktu di klinik di follow up akan dikasih statin kalau kolesterolnya tinggi. Kalau secara procedure bisa dimasukkan satu pipa di antara penyempitan itu, dan lagi dia kasih balloon catheter. Jadi ininya pipa ini lantas dia dimasukin taruhin sedikit supaya balloonnya besar, atau dikasih stent. Di Indonesia banyak sekali dikasih stent juga. Stent kalau bukan kawat ya metal. Kalau bisa ya dulu juga, sekarang sudah tidak terlalu populer, bisa dicangkok ke pembuluh arteri koroner di sini, jadi seperti gambar ini. Nah, saya akan ceritakan satu dokter, Dr. Crow. Dia umurnya hanya 40-an. Terus dia ya karena apa? Jadi banyak sekali dapat serangan jantung, heart attack, banyak sekali. Beberapa, jadi dia punya koroner semua sudah rusak. Sampai dokternya bilang, oh maaf ya, kamu punya serangan jantung sudah begitu, kamu punya jantung sudah begitu rusak. Ini kita sudah tidak ada obat yang untuk kasih enak, sebab dia dengan nitroglycerin juga tidak bisa hilangkan sakit nyeri dadanya. Sampai dokternya bilang, oh mungkin ini mesti heart transplant, mesti cangkok ke jantung. Tapi ini dokter di-advise juga untuk masuk rehab. Nah, waktu dia masuk rehab, dia semua itu pola hidup diajar. Salah satu ya tentang nutrisi. Nah, ini nutrisi dikasih makanan yang makanan utama asal tanaman. Nah, ternyata dalam kira-kira 3 tahun, mesti sabar juga. 3 tahun kemudian, karena pola hidup yang bagus, ini Dr. Crow, dia punya pembuluh arteri koroner dari kiri sini. Kalau dia lihat di ini X-ray, di angiogram ini, lihat ini dia sudah sempit, tapi 32 bulan kemudian ini pembuluh arteri sudah besar. Jadi berarti ini masih ada harapan. Kita tidak perlu putus asa. Bagian kedua, saya akan bicara tentang tekanan darah tinggi. Dengan tekanan darah, kalau normal ialah kira-kira 120 per 60. Kalau sudah 140 per 90 sudah dianggap darah tinggi. Dan kalau sudah lebih dari 180 itu sudah krisis. Kalau di Amerika itu sudah dianjurkan pergi ke kamar gawat darurat. Kalau pergi ke dokter tentu dikasih obat. Hipertensi banyak macam. Jangan lupa tiap obat ada dia punya side effect, ada efek samping. Ya, jadi umpamanya kalau metoprolol bisa bikin ngantuk, kalau lisinopril bisa bikin batuk-batuk,
Kalau dikasih hydrochlorothiazide bisa pergi ke restroom terus karena pergi buang air kecil. Jadi itu jangan kecewa. Kalau bisa, kalau umpamanya terlalu berganggu, bisa kasih tahu dokter. Dokter bisa ganti obat yang lain. Dan lagi sekali makan itu tidak akan turunkan Anda punya darah tinggi. Jadi mesti sabar. Walaupun on the other hand, kalau umpamanya sudah bagus juga, sudah normal, jangan stop. Jangan mesti jalan terus. Jangan lupa itu cek itu dia punya botol, jangan sampai itu dia punya itu waktunya expired, atau jangan sampai kehabisan obat. Dan lagi jangan bagi di antara suami istri juga jangan bagi obat antihipertensif ini. Sebab ini penting sekali, tiap-tiap orang sebabnya lain. Ya, ini obat-obatnya jadi lain. Dan lagi mesti dengar apa yang dokter bilang. Jadi kalau dibilang 1 hari sekali, 1 hari 2 kali, ikutlah waktunya. Dan lagi kalau ada teman-teman juga jangan advice, oh saya ini sama simptomnya, jadi jangan begitu. Di jangka panjang kita marilah kita merubah pola hidup. Ini jantung kita yang normal. Ya, ada pembuluh arteri koroner, dan lagi ini ada kamar jantung. Ada 4 kamar jantung. Ya, kalau umpamanya ada darah tinggi, tekanan darah tinggi, ini semua sirkulasi harus masuk ke left ventricle, ke kiri ventricle yang di kiri. Sebab itu, jadi kalau dilihat ini, ventricle yang di kiri karena tekanan darah selalu tinggi, jadi itu otot jantung akan hypertrophy, akan tebal, dan lagi akan bengkak. Itu jantung jadi paling sering kalau orang yang ada hipertensi, dia punya itu left ventricle ada kebal. Nah, waktu ini saya mau ceritakan satu pasien lagi. Ada satu ibu umur 77. Tahun lalu, kira-kira bulan Maret, ibu ini rasa nggak enak. Ibu ini rasa tidak enak. Jadi dia pergi ke kamar, ke emergency room, kasih tahu dokter bahwa dia tidak enak. Nah, ibu ini pekerjaannya selalu di kamar operasi. Di kamar operasi karena dia mesti sibuk untuk pasien. Jadi kadang-kadang kerja mesti sampai 9 jam, 10 jam, kadang-kadang 12 jam. Karena tidak ada waktu makan, tidak ada waktu minum. Jadi ibu ini kadang-kadang sepanjang hari tidak bisa makan. Nah, dia kerja ini sudah bertahun-tahun, sudah lebih dari 40 tahun kerja di kamar operasi. Dia tidak sangka bahwa dia sakit. Jadi waktu ini jadi dokter periksa dia punya EKG, terus periksa dia punya enzim jantung, dan lagi di dalam kalau di Amerika ditahan di kamar emergency room kira-kira 24 jam. Nah, dokter jadi kasih tahu ibu ini, maaf ya ibu, kamu punya jantung sudah rusak sekali. Sebab ada gagal jantung kongestif kiri dan kanan. Ini lihat ya, kalau di gambar ini yang di kanan ya jantung yang normal, tapi yang di kiri yang jantung normal, tapi yang di kanan ini ada lihat dia punya otot jantung sudah bengkak semua, dan ini sudah tidak elastik gitu ya. Dan ini dokter juga kasih tahu kamu punya klep 4 semua sudah rusak. Jadi maaf sekali. Jadi mungkin ada kemungkinan jadi ibu perlu ada cangkok jantung, heart transplant. Nah, sekarang saya akan kasih tahu, ibu ini adalah saya sendiri. Saya waktu dengar kabar ini, saya tidak takut, saya tidak sedih, tapi saya menyesal sekali. Di beberapa tahun itu,
40 tahun sepanjang ibu ini kerja, lebih dari 40 tahun kerja tidak saya bantu orang lain semua, tapi saya sendiri tidak diperhatikan. Menyesal sekali. Saya tidak mau sakit. I don't want to be sick. Saya tidak mau merasa sakit. I do not want to feel sick. Saya tidak mau kelihatan sakit. I do not even want to look sick. Sebab itu, jadi saya ikutlah rehab. Supaya merubah pola hidup. Saya dulu sudah semua makanan semua saya rasa sudah bagus, tetapi ingat saya tidak minum. Tidak minum, jadi berarti yang waktu sekarang saya punya left ventricle, saya ada lihat di ekonya sempit sekali. Jadi kalau sebenarnya Tuhan kasih manusia, kalau jantung itu tiap denyut jantung dia punya hanya pakai efisiensi yang kira-kira lebih kurang dari 60%, tapi saya punya sudah 90-100%. Jadi berarti ini dokter bilang saya sudah kerjakan jantung saya dengan maksimum. Dan lagi kalau umpamanya saya punya denyut jantung sudah terlalu tinggi, itu saya bisa ada sudden death, bisa langsung mati. Ya, terpaksa. Jadi saya sekarang mesti perhatikan sekali hidup saya sendiri. Saya dikasih makan obat. Saya sekarang ada dokter 1 primary care dan lagi 1 pre-transplant cardiologist yang selalu monitor saya supaya saya bisa masih berfungsi di kerja sehari-hari. Ya, kadang-kadang juga I have my moments. Kadang-kadang juga saya bisa rasa capek sekali. Kadang-kadang saya bisa rasa lemas sekali. Tapi puji Tuhan, sepanjang minggu ini saya rasa senang sekali. Ini KKR mau jalan dengan bagus. Dan lagi saya bisa partisipasi. Saya rasa senang sekali. Ini semua berkat Tuhan. Apakah penyakit jantung itu bisa dibalikkan? Apakah itu bisa? Mungkin tidak bisa baik, tapi semua kalau kita lebih belajar tentang boleh bilang ilmu Tuhan ini, semua penyakit boleh bilang kalau kita dengan pola hidup yang bagus, paling sedikit 30-70% bisa dibalikkan. Kesatu dengan nutrisi. Nutrisi utama asal tanaman. Olahraga nggak usah banyak, 150 menit 1 minggu sudah cukup. Mengatasi stres, istirahat dan tidur. Untuk saya harus tidur 7-8 jam, sebab sepanjang KKR ini saya tidur jam 6 saya sudah tidur supaya jam 1 bangun, supaya jam 3 bisa mulai ikut KKR ini. Menghindari bahan beracun. Jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan minum narkoba. Dan jagalah hubungan sosial yang bagus. Suami dan istri, dan anak-anak, dan di family, dan lagi di teman-teman, lingkaran gereja, lingkaran di community, semua kalau bisa hubungan sosial yang baik. Waktu ini pandemik juga, hubungan sosial pandemik. Walaupun tidak bisa lihat orang, tapi bisa pakai telepon atau pakai itu teks. Coba kasih hai dengan teman-teman gitu. Dan lagi tentu percaya pada Tuhan. Besok Dr. Inyo akan bicara tentang percaya pada Tuhan. Saya tidak perlu cangkok hati, cangkok jantung dari manusia, tidak perlu. Di Mazmur ayat 51, pasal 51 ayat 10 katakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan pembaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita semua mesti belajar itu pola hidup dengan sungguh-sungguh dan percaya pada Tuhan. Sebab itu, seminar kesehatan kita minggu ini adalah kabar sehat, kesehatan zaman akhir untuk memulihkan peta Allah,
Tuhan sudah ciptakan kita dengan tubuh yang baik. Marilah kita memulihkan peta Allah ini supaya kita bisa memuji nama Tuhan. Ya, ini saat yang terakhir, malam yang terakhir yang saya akan bicara di depan saudara-saudara. Saya berterima kasih kepada Basudara Ministry yang berikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam KKR ini. Saya terima kasih ke Misi Lutat, Pastor Salainti, Pastor Emmanuel, dan Bapak Agara atas pemimpin mereka, dan lagi semua pendeta, dan lagi semua panitia, dan deacon, semua IT sudah bikin ini KKR yang jalan dengan baik sekali. Ini untung saya rasa sendiri sudah dapat berkat Tuhan. Maka semogalah damai Allah bersama dengan kita semua, dan belajarlah itu melakukan apa yang kita praktekkanlah apa yang kita sudah belajar seminggu ini. Terima kasih. Amin. Amin.